Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, balik lagi bersama saya Dr. Tiko di channel saya, itu Dr. Bazar. Di sini kita seperti biasa akan ngobrol-ngobrol terkait tentang dunia kesehatan, dunia bisnis, sama dunia pelajaran kehidupan yang bisa kita pelajari bareng-bareng ya teman-teman ya. Kali ini kita mau belajar bareng-bareng dengan konsep yang saya suka sekali dan senang banget belajar tentang ini di kehidupan sehari-hari, di kajian-kajian maupun di dunia kedokteran, yaitu memahami antara masalah dan solusi. Maksudnya bagaimana dok? Jadi konsepnya itu sama aja kayak gini. Jadinya kayak penerapan sistem antara sakit, terus habis itu penyebab sakitnya, terus solusi dari penyakitnya, apakah harus bisa dengan keseharian biasa dengan istirahat, apakah harus ke dokter ataupun ada tindakan tertentu, apakah harus dirujuk segala macam. Sama seperti itu konsepnya tentang kehidupan istilahnya. Ini implementasinya ya teman-teman ya. Jadi kita harus pelajarin dulu dimana kalau misalnya yang kita pelajari sama-sama, dimana masalah itu pasti timbul karena ada sesuatu penyebab. Contoh misalnya kalau di dunia kedokteran kita batuk ya kan, batuk, pilek, demam, pasti biasanya sih nggak jauh-jauh penyebabnya itu dari infeksi virus atau bakteri yang dimulai dari daya tahan tubuh kita itu lagi turun. Nah habis itu ya obatnya bisa kita istirahat ataupun ke dokter. Nah ini juga berpengaruh ke kehidupan kita secara keumuman, konsep masalah. Jadi kadang-kadang tuh teman-teman kita nggak kurang pahamnya kalau misalnya ternyata masalah itu cuman dinilainya dari segi ini salah siapa gitu, ini salah siapa dan ini salah dia, ya sudah berarti dia harus tanggung jawab seperti itu. Jadi kita kadang-kadang suka nyalahin ya teman-teman ya, nyalahin orang lain, ini gara-gara lu nih, gara-gara ini jadi begini, gara-gara anda jadi begini gitu. Jadinya sebenarnya sih yang bisa kita pelajarin sama-sama, saya sih biasanya dari kajian Ustadz Zulzikri terutama itu sering belajar ternyata konsep masalah itu pasti timbul karena atas kesalahan kita sendiri, mau apapun itu masalah ya, karena di dalam sunnahnya itu setiap musibah yang datang kepada kita pasti penyebabnya adalah karena dosa-dosa kita sendiri. Nah itu kadang-kadang kan agak bingung ya, misalnya masalah nih, misalnya ditipu orang, kan udah jelas-jelas yang nipu yang salah ya, kenapa kita yang disalahin gitu. Jadinya kan agak rancu ya sistem silogismenya gitu. Jadi masalah logikanya itu kan nggak masuk kalau di logika matematika biasa gitu. Nah balik lagi coba kalau misalnya ke batuk pilek lah ya gitu ya. Misal contohnya tadi saya bilang batuk pilek itu penyebabnya kan virus sama bakteri biasanya kan ya. Nah terus habis itu kalau misalnya kita selalu menyalah-nyalakan virus sama bakteri, kira-kira selesai nggak urusan? Enggak. Jadi yang benar adalah kita harus tahu nih penyebabnya apa dulu nih, kenapa kok si virus sama bakteri ini bisa masuk ke badan. Ternyata ujuk-ujuk karena kita kecapean, karena kita stres pikiran ya kan, itu akan nurunin daya tahan tubuh. Dan mungkin namanya cuaca ya kan, cuaca mah sunatullah muncul dan kita memang nggak mempersiapkan itu dengan sistem pola makan yang baik, itu jadi makanya daya tahan tubuh kita itu nggak bisa untuk ngontrol supaya si bakteri sama virus itu masuk, akhirnya kita sakit. Nah sama seperti itu teman-teman, yang saya pelajari pada saat kita kena musibah, yang paling benar adalah tetap kita harus menganalisa penyebabnya apa, masalahnya apa, tapi dasarnya itu harus kita balikin lagi ke Allah. Caranya adalah dengan cara minta ampun. Apapun masalahnya kita harus berdasarkan kenapa masalah ini bisa muncul, udah pasti karena ada masalah sama kita berdosa ke Allah atau enggak kita berdosa kepada manusia. Jadi yang paling pertama yang harus dicek dulu adalah dosa-dosa kita. Kita harus beristighfar, bertobat. Jadi walaupun kita kadang-kadang nggak ngerti, justru kita harus berdoa bagaimana caranya kita tahu salahnya di mana dan kita bisa mentobatinya. Atau kalau misalnya urusannya sama manusia, berarti kita harus minta maaf. Untuk walaupun itu bukan di masalahnya yang satu sistem ya, misal contoh yang tadi kita ketipu sama orang, terus habis itu
kan ini masalahnya dia yang zolim kepada kita. Nah berarti caranya adalah kita harus bertaubat. Siapa tahu ada dosa-dosa di bagian yang lain, ternyata itu yang akibatin kita dapat sialnya gitu, dapat sial di episode musibah yang kali ini. Berarti itu harus kita taubatin supaya untuk masalah ini juga kita ada solusinya. Kan sistem masalah itu harus berbanding setara sama solusi. Jadi pada saat masalah itu datang, solusinya harus muncul. Nah setelahnya dari poin 1 itu kita berhubungan sama adalah tahu sistem masalahnya dan tahu penyebabnya, dan terutama kalau untuk masalah kehidupan dan semuanya kita harus introspeksi diri sendiri dulu baru ke sistemnya. Nah soalnya kan sama aja kayak ini loh, kayak rumah ya, ada atapnya itu kan bocor ya kan. Kalau kita nggak ngerti ilmu untuk menyelesaikan masalahnya, yang ada kita ngepel terus, bukannya dibenerin atapnya, dipel. Mau pelnya harga 1 juta pelannya gitu lah ya, kalau atapnya bocor itu nggak akan selesai itu trocohan airnya. Tapi kalau kita ngerti masalahnya, itu atapnya ditutup, dibetulin, itu nggak usah dipel pun kadang-kadang udah kering sendiri, paling kotor sedikit tinggal disapu gitu masalahnya. Jadinya sistem yang kedua itu tahu ilmunya. Jadi ilmu itu adalah, kalau di dunia kajian itu ruh dari segala macam kehidupan. Jadi kehidupan bersosial, kehidupan dunia kedokteran, perdagangan, itu keluarga juga ya, ruhnya adalah ilmu. Jadi kalau misalnya kita nggak ngerti ilmunya, itu akan susah menghadapinya, mau itu kehidupan di berbagai sistem. Nah cara analogi untuk tahu maksudnya seberapa penting ilmunya tuh kayak gini teman-teman, yang saya suka dianalogikan adalah dengan metode pemahaman matematika. Caranya adalah misalnya contoh, ada 2 orang. Satu orang ini dia itu ada ujian matematika lah ya ceritanya nih. Nah ujiannya itu cuma 1 soal. 1 soalnya itu cuma pertanyaannya 1 tambah 1 berapa ya kan teman-teman ya. Nah kalau misalnya di kita ya, udah pasti kan tahu ya 1 tambah 1 2 gitu loh ya. Tapi kalau misalnya pada saat ujian itu ada 1 orang yang dia pinter di berbagai hal, tapi qadarullahnya itu nggak tahu sama sekali tentang matematika dan nggak pernah belajar matematika, kira-kira repot nggak nyelesain 1 tambah 1 berapa? Nah udah pasti repot. Jadi seperti itu, kalau misalnya masalah itu bukan halnya seberapa besar masalahnya, tapi seberapa tahunya kita sama ilmu. Karena kalau misalnya kita tahu ilmunya, mau masalahnya itu besar, insya Allah pasti akan terselesaikan. Sama kayak yang tadi 1 tambah 1. Ada orang yang dia pinter segala macam hal tapi dia nggak ngerti matematika, tapi 1 tambah 1 aja nggak tahu. Nah beda sama orang lain yang udah belajar matematika, dia 1 tambah 1 tahu 2 gitu kan. Menurut dia itu hal yang mudah. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya di sini kita bisa belajar kalau misalnya masalah-masalah kehidupan itu harus sebanding sama solusi, dan solusinya salah satunya adalah ilmu. Nah ilmu pertama yang bisa kita pelajari adalah kita introspeksi diri kita sendiri. Kita ada salah nggak, misalnya ke dosa-dosa atau ke orang lain. Terus habis itu kita tahu sistem masalah kita itu seperti apa sih. Terus habis itu baru kita lihat solusi realitasnya kayak gimana menyelesaikan masalahnya. Insya Allah kalau misalnya kita minta sama Allah untuk pertama juga bertaubat, yang kedua juga kita minta terus sama Allah dan juga tingkatkan tawakalnya, dan pun juga sejalan sama usaha kita di keduniaan, insya Allah pasti akan ada jalan. Nggak mungkin ya, pasti nggak mungkin nggak akan dikasih solusi sama Allah gitu teman-teman. Itu bisa diterapkan di dunia manapun di kehidupan kita, di seni-seni kehidupan. Itu aja. Terima kasih teman-teman, semoga kita bisa hidup dengan banyak solusi, walaupun udah pasti kita sunatullahnya dapat masalah bertubi-tubi, tapi mungkin itu nggak terlalu penting kalau misal ternyata Allah kasih solusi ke kita ya teman-teman. Semoga sehat selalu, rezeki lancar, keberkahan itu menyertai kita, bahagia, hidup itu tidak sedih akan masa lalu dan tidak takut akan masa depan. Hari ini tenang, itu teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.